Bismillahirrahmanirrahim. Ahlus sunnati wal jamaah, karena mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Mereka mengatakan bahwasanya dakwah salaf atau dakwah sunnah ini adalah dakwah musyabbih atau mujassim. Karena apa? Orang-orang Jahmiyah hanya meyakini Allah itu memiliki zat yang tidak bersifat. Maka zat yang bagaimana? Yang tidak ada sifatnya, ini tidak akan diterima oleh orang-orang yang berakal, yang akalnya masih normal, yang masih sehat. Sebagaimana perkataan Jahmiyah bahwasanya Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam dan tidak di luar. Ini zat yang seperti apa? Ada apa tidak ada? Tidak ada. Seakan-akan, bukan seakan-akan lagi, tapi mereka ingin menggiring kaum muslimin untuk beriman kepada zat yang tidak ada. Maka ini masuk kepada akidah apa? Ilhad, menentang akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini Allah itu ada, tapi adanya di mana? Bayangkan ucapan mereka ini. Siapa orang yang berakal yang mengatakan ini ada? Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam, tidak di luar. Terus di mana? Ini tidak ada. Maka mereka untuk memuluskan dakwahnya, mereka menyematkan kepada dakwah salaf atau dakwah ahli sunnati wal jamaah bahwasanya mereka ini memiliki akidah tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan demikian. Allah mengatakan Allah punya sifat. Allah yang menetapkan sifat-sifatnya di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sebagaimana yang tidak asing bagi kita ayat yang sering disampaikan ketika membahas ayat asma wa sifat, selalu dinukilkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menafikan pertama kali, tidak ada yang serupa dengan Allah, makhluk mana saja. Tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah menafikan keserupaan makhluk dengan dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat yang lazim bagi dirinya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Wa huwa as-sami' al-basir. Dan dialah Allah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Mendengar, ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga sifat ini ada pada makhluk. Sifat mendengar ada pada Allah, ada pada makhluk. Kesamaan nama tapi tidak melazimkan sama sifatnya, sama hakikatnya. Pendengaran Allah tentu tidak akan sama dengan pendengaran makhluknya. Ada di antara binatang yang dia bisa mendengar tapi pendengarannya terbatas, tidak mendengar kecuali pada jarak tertentu. Ada binatang yang peka pendengarannya. Ini sama binatang saja sudah berbeda. Bagaimana dengan Sang Khalik? Dengan makhluknya tentu akan jauh berbeda, karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah perumpamaan yang tinggi, wal masalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang tinggi yang tidak akan sama dengan makhluknya. Demikian juga Allah melihat, al-basir, Allah yang menetapkan, Allah maha melihat. Penglihatan Allah, sifat Allah melihat juga ada pada makhluk. Tapi apakah kesamaan sifat ini, karena kesamaan namanya, melazimkan sama hakikatnya? Tentunya tidak. Pada makhluk saja, antara manusia ada yang satu dengan yang lainnya, batas penglihatan mereka berbeda-beda. Ada yang mampu melihat jarak tertentu,
Ada yang pada jarak tertentu dia sudah terhalang, tidak mampu untuk membedakan antara benda yang satu dengan yang lainnya. Kalau antara manusia saja berbeda-beda kadar penglihatan mereka, bagaimana dengan Al-Khaliq, antara Al-Khaliq dengan makhluknya? Maka kesamaan nama, kesamaan sifat tidak melazimkan itu hakikatnya sama. Maka untuk menghalangi kaum muslimin dari meyakini dan beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Jahmiyah melontarkan atau menyematkan kepada ahli sunnah bahwasanya ahli sunnah itu adalah mujassimah, musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, sehingga orang-orang ini akan lari. Bahkan ada orang-orang yang taklid latah gitu, tidak memiliki dasar. Ketika ada orang berbicara tentang asma wa sifat, langsung dia tuduh, oh ini mujassimah. Ditanya mujassimah, kan nggak paham apa sih mujassimah itu atau apa sih musyabbihah itu, dia asal ngomong saja, hanya ikut-ikutan, tidak mengerti apa yang dia ucapkan dan dia lontarkan.